Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya yang masih mengikuti Zoom meeting. Nggak henti-hentinya saya selalu mengucapkan terima kasih dan terima kasih pada setiap minggunya bagi anak-anak sekalian yang tetap masih semangat untuk mengikuti Zoom meeting pada setiap harinya. Baik, jadi kita langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dan supaya hari ini juga kita mendapatkan keberkahan, kemudian ilmu yang didapatkan juga bermanfaat. Ada baiknya kita berdoa ya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita cita-citakan, agar apa yang kita inginkan itu dapat kita wujudkan dan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk pada pagi hari ini ya, kalau di CTF di Deli Serdang saat ini sedang hujan-hujan gerimis. Saya nggak tahu ya di daerah kalian apakah hujannya gerimisnya ini gerimis-gerimis manja seperti pada pagi hari ini. Baik, langsung saja ya, saya akan share screen atau PPT materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalau di minggu lalu kita itu mereview tentang pendudukan Jepang, awal pendudukan Jepang. Nah, untuk pagi hari ini kita melanjutkan pembelajaran masih tentang Jepang ya, yaitu tentang organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang di tahun ya 1942 sampai dengan 1945. Nah, jadi indikator dari pembelajaran pada hari ini itu ya pasti akan berkaitan ataupun berkenaan dengan organisasi pergerakan nasional. Jadi apa? Kita ingin menganalisis ya organisasi-organisasi apa yang berdiri pada masa pendudukan Jepang ya. Jadi sekitar 3 tahun Jepang pernah berkuasa di Indonesia ya, pendudukan Jepang terhadap Indonesia. Nah, apa saja gitu organisasi-organisasi yang didirikannya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi organisasi yang pernah dibentuk oleh Jepang itu ada PETA, Pembela Tanah Air ya, Gaku Kotai atau Laskar Pelajar ya, seperti kita ketahui bersama, nanti ini akan dijelaskan di slide-slide yang berikutnya. Kemudian ada Heiho, kemudian ada Senendan, Fujinkai, Putra, Jawa Hokokai, Jibakutai, Keibodan, Kempetai. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang pernah berdiri ya. Nah, jadi sebenarnya dari yang ke 10 organisasi ini itu ada lagi organisasi-organisasi bentukan Jepang, karena seperti yang kalian ketahui bersama bahwasanya masa pendudukan Jepang itu memang dipenuhi dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan militernya ya. Oke, kita langsung saja untuk pembukanya. Nah, ini adalah gerakan 3A ini adalah sebuah organisasi juga yang dibentuk oleh Jepang. Jadi organisasi ini dibuat ya bertujuan untuk apa? Untuk lebih memahamkan konsep masuknya Jepang ya, masuknya Jepang, kemudian pengakuan terhadap Jepang itu masuk ke dalam tujuan dari gerakan 3A ini ya. Jadi gerakan 3A ini juga merupakan satu gerakan organisasi yang dibuat oleh Jepang untuk apa? Untuk melegitimasi bahwasannya Jepang itu memang pemimpin daripada Asia ya, khususnya apa? Khususnya adalah wilayah di Nusantara ataupun Indonesia. Melalui apa? Melalui simbol semboyan-semboyannya Nippon Cahaya Asia, seperti yang saya sebutkan, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pembimbing Asia. Nah, pemimpin Asia. Nah, di sini kalian bisa lihat ya bahwasanya gerakan Nippon Cahaya Asia, kemudian gerakan 3 Nippon ini itu awal-awalnya berhasil. Namun lambat laun ya gerakan ini dinilai ya menemui kegagalan karena apa? Karena ya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sudah mulai mengetahui
apa tujuan dari dibentuknya organisasi ini, ya. Makanya akhirnya gerakan ini lambat laun mendapatkan simpatik yang sangat kurang sekali bagi masyarakat Indonesia, dan akhirnya ya gerakan ini dinyatakan gagal. Tapi walaupun gerakan ini dinyatakan gagal, tapi ya Jepang itu sudah masuk ke Indonesia. Jepang itu sudah mendapatkan hati awalnya pada masyarakat Indonesia. Itu adalah sebuah gerakan di mana walaupun dinyatakan gagal, tetapi mereka berhasil secara dari sisi yang lain. Nah, ini juga ini di minggu yang lalu organisasi ini saya masukkan ke dalam ujian, ya. Ulangan harian minggu lalu. Nah, ini adalah organisasi yang termasuk juga ke dalam organisasi yang dibentuk dalam pendudukan Jepang. Namun organisasi ini ya tidak berlatar belakangkan militer. Karena apa? Ini hanya organisasi yang dibuat oleh Jepang itu sebagai organisasi yang tujuannya menjadi tameng untuk Jepang sendiri, untuk supaya bisa mendapatkan hati bangsa Indonesia. Nah, ini juga sudah. Kemudian berikutnya adalah kita akan membahas tentang pasukan pembela tanah air ataupun PETA. Nah, seperti yang saya katakan bahwasannya organisasi PETA ini bagi masyarakat Indonesia sendiri itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Dari munculnya organisasi PETA ini memunculkan tokoh-tokoh Indonesia yang jago berstrategi perang, kemudian tahu dunia kemiliteran, ya. Seperti yang saya katakan, ada satu tokoh yang bernama siapa? Yang bernama Jenderal Sudirman, yang memang merupakan lulusan ataupun jebolan dari PETA. Nah, kalau kalian tahu sendiri ya, Presiden Indonesia kita yang kedua, Bapak Soeharto, juga merupakan jebolan dari PETA, pembela tanah air. Jadi dulu sebelum adanya TNI, PETA ini adalah cikal bakal dari TNI sekarang, ya. Jadi pada zaman Belanda itu sama sekali tidak ada kegiatan militer yang ada di Indonesia. Kegiatan militer itu semuanya diambil alih oleh tentara-tentara Belanda yang kita kenal dengan nama KNIL, ya, tentara Belanda. Kemudian pada zaman Jepang itu ada militernya, tetapi bentukan Jepang. Artinya Pak Jepang punya tujuan tersendiri untuk mendirikan organisasi-organisasi militer, walaupun nanti di situ adalah orang-orang Indonesia yang ikut di dalam kegiatan militer tersebut. Dan PETA ini merupakan apa? Merupakan cikal bakal dari terbentuknya TNI, ya. Oke, di sini tentara sukarela pembela tanah air yang disebut dengan PETA merupakan satu kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukan Jepang. Nah, jadi ini didirikan di tahun 1943 berdasarkan undang-undang atau maklumat dari Osamu Seirei. Nah, di sini diumumkan bahwasanya Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaichi Harada sebagai tentara sukarela. Artinya apa? Kumaichi Harada itu diangkat sebagai kepala jenderal untuk menangani organisasi di PETA ini, ya. Kemudian pelatihan PETA ini dipusatkan di Kompleks Militer Bogor dan dinamakan dengan Jawa Boy. Jadi namanya masih ada kesan-kesan nama Jepang, ya. Oke, berikutnya itu ada Gakukotai. Nah, atau disebut juga dengan Laskar Pelajar. Nah, seperti yang kalian ketahui pada zaman Jepang, tujuan dari terbentuknya dari bangsa Indonesia atau pendudukan Jepang adalah berajaskan ekonomi militer. Makanya ya, para pelajar-pelajar yang ada di Indonesia itu semuanya ada namanya wajib militer. Nah, sama seperti orang Korea saat ini ya. Orang Korea itu kan ada wajib militer ya dari usia 20 tahun sampai usia 30 tahun itu mereka boleh memilih di usia berapa mereka akan mengikuti wajib militer, tapi itu wajib. Nah, untuk masa pendudukan Jepang juga ya, itu sudah mulai diajarkan dari barisan-barisan pelajar untuk apa? Untuk menjadi laskar militernya. Jadi di sekolah-sekolah dasar umpamanya, kemudian di sekolah-sekolah lanjutan dari sekolah dasar. Nah, anak-anak itu mendapatkan
apa namanya, pengetahuan ataupun keahlian di bidang apa? Di bidang militer. Jadi ilmu bela diri itu diajarkan di situ. Jadi pelajaran pembuka pada masa pendudukan Jepang ya di sekolah-sekolah yang dibuat di Indonesia atau dibentuk di Indonesia itu semuanya pelajaran-pelajaran militer ya, ilmu bela diri, baik itu yang apa namanya tingkat dasar maupun tingkat yang lanjut. Artinya apa? Ada laskar pelajar yang berajaskan kepada sistem militer di sini. Nah, jadi Gakukokai ini adalah salah satu apa namanya, cadangan dari Jepang untuk apa? Segera mempersiapkan orang-orang ya untuk di apa namanya? Untuk diantarkan kepada apa namanya? Kepada peperangan yang sesungguhnya nanti. Ya. Oke, berikutnya ada nanti Heiho. Nah, Heiho ini barisan cadangan prajurit, namun Heiho ini dia lebih apa ya, lebih apa, lebih kita masukkan ke dalam pasukan-pasukan yang berani mati. Walaupun dia masuk ke dalam barisan cadangan prajurit, tapi Heiho ini dilatih dengan sangat keras sekali. Nah, Heiho ini juga merupakan salah satu organisasi militer. Jadi Heiho ini itu dibentuk berdasarkan dari instruksi dari Angkatan Darat ya. Jadi artinya Heiho ini sangat diperhitungkan juga pada saat itu karena apa? Memang dia murni untuk dibentuk bagi ketentaraan militer dari Jepang. Nah, jadi perekrutannya juga kalian bisa lihat di sini. 1943 mulai ada perekrutan dari Heiho. Usianya dari berapa? Usianya dari 15 tahun sampai usia 30 tahun di sini barisan Heiho. Nah, kemudian ada organisasi yang disebut juga dengan organisasi Seinendan atau barisan pemuda. Jadi memang para pemuda ya semuanya. Jadi timbullah pertanyaan, Bu, jadi apa sih perbedaan dari organisasi-organisasi ini? Sebenarnya nggak ada sih perbedaan-perbedaan dari organisasi-organisasi ini. Ya, tetapi ya yang menjadi pembeda itu adalah namanya saja. Tujuannya sama, yaitu tujuannya sama-sama apa? Menjadi orang-orang yang mendukung, orang-orang yang membantu dalam persiapan Jepang menghadapi perang. Nah, jadi semuanya intinya adalah berajaskan kepada militeran, walaupun namanya itu berbeda, tetapi fungsinya tetap sama. Ya, jadi kalian bisa lihat nih, Seinendan diumumkan secara resmi pada tanggal 24 April 1943. Anggotanya direkrut dari berbagai tempat, dari desa-desa sampai sekolah-sekolah. Nah, kalau kalian lihat ya kata kunci dari sini, dari sekolah-sekolah, maka kalian bisa menganalisis. Tadi ada barisan yang disebut Gakukokai ya. Nah, barisan itu adalah barisan laskar pelajar. Artinya apa? Setelah itu mereka masuk ke Seinendan. Sama aja ya, berarti kan? Nah, oke. Seinendan Putri itu ditujukan untuk barisan ya militer putri ataupun para wanita. Nah, berikutnya ini ada Fujinkai atau barisan wanita. Nah, Fujinkai ini juga sangat terkenal sekali. Jadi Jepang itu membuat ya sebuah organisasi khusus untuk para wanita yang mana para wanita ini bukan saja nanti diajari bagaimana mereka itu pandai memegang senjata, pandai ilmu bela diri, tetapi ya Fujinkai juga diajari bagaimana merawat orang-orang yang sedang misalnya apa namanya terluka dalam perang. Nah, ini mereka diajarin. Jadi seperti perawat juga, tetapi mereka punya apa namanya keahlian di dunia militer. Jadi ini namanya barisan yang disebut dengan Fujinkai. Ya, tapi banyak sih kalau kalian lihat pada masa pendudukan Jepang ini banyak dari tentara-tentara wanita itu yang mendapatkan eksploitasi yang nggak senonoh dari orang-orang Jepang. Artinya apa? Nah, kalau orang-orang Jepang menjajah di Indonesia, makanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka ya, khususnya pelanggaran-pelanggaran terhadap para perempuan-perempuan di Indonesia.
Nah, tentara Jepang itu datang ke Indonesia nggak membawa keluarga. Jadi kebutuhan akan kebutuhan apa namanya seks mereka itu nggak tersalurkan di sini. Jadi berbeda dengan orang-orang Belanda ya. Makanya pada zaman Jepang itu banyak sekali ya para wanita-wanita Indonesia yang dijadikan budak seks. Nah, sama seperti apa ya Fujinka ini ya memang barisan wanita, tetapi banyak juga dari mereka itu yang dijadikan budak seks. Makanya nanti ada istilah dalam penjajahan Jepang ini istilah seperti geisha. Nah, geisha itu adalah seperti maaf kata kasarnya itu adalah PSK ya. Kemudian ada ya seperti itulah sejenisnya. Baik. Nah, berikutnya ini adalah Putra. Kalau Putra ini adalah organisasi non militer ya, organisasi non militer di mana ya Putra ini dibentuk itu bukan untuk berperang tetapi untuk sebuah konsep ya, sebuah konsep. Orang-orang yang masuk ke dalam organisasi Putra itu adalah orang-orang yang cendekiawan, orang-orang yang pintar. Nah, jadi apa namanya Putra ini memang disengaja didesain oleh Jepang supaya apa? Supaya membantu mereka dalam membantu mereka dalam pemikiran taktik perang, kemudian bagaimana untuk lebih memasukkan ataupun lebih apa istilahnya untuk membuat masyarakat Indonesia lebih percaya terhadap Jepang. Ini barisan-barisan Putra adalah barisan-barisan terdepan yang dijadikan tameng Jepang untuk apa? Untuk melegitimasi kedudukannya di Indonesia. Legitimasi itu pengesahannya. Nah, jadi kalian bisa baca nih di sini. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang pada 16 April 1943, dipimpin oleh 4 serangkai. Jadi pemimpin dari Putra ini yaitu Insinyur Soekarno. Jadi ketuanya itu adalah Insinyur Soekarno nanti ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Nah, seperti awal tadi saya katakan bahwasanya apa? Ini untuk melegitimasi kedudukan Jepang. Untuk apa? Untuk bangsa Indonesia supaya lebih percaya, dan ini tameng mereka gitu. Karena apa? Tokoh-tokoh Indonesia, tokoh-tokoh utamanya, tokoh-tokoh besar ada di organisasi ini. Oke. Kemudian Jawa Hokokai, ya Jawa Hokokai ini adalah organisasi yang non militer, di mana juga orang-orang Jepang juga mengumpulkan orang-orang berdasarkan jenis pekerjaannya, ya berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi. Jadi Jawa Hokokai ini memang berkedudukan pusatnya di Jawa, tetapi Jepang itu mengkelompok-kelompokkannya ke dalam jenis-jenis pekerjaannya. Nah, ini adalah salah satu juga jenis organisasi bentukan dari Jepang, tapi sifatnya non militer. Nah, Keibodan ya, Keibodan ini adalah militer di mana Keibodan ini adalah semi militer. Jadi semi militer itu dia juga diajarkan kepada militer, tapi dia juga diajarkan kepada administrasi. Tujuan dari pembentukan Keibodan ini adalah membantu tentara-tentara Jepang untuk apa? Untuk mengamankan Indonesia, untuk mengamankan masyarakat. Nah, jadi Keibodan ini sama seperti polisi. Seperti apa? Polisi lalu lintas. Nah, itu dia fungsinya seperti itu. Jadi mengatur segala keseharian di Indonesia, ditempatkanlah Keibodan ini. Nah, namanya juga pembantu polisi, ya. Jadi untuk membantu polisi pada masa penjajahan Jepang. Nah, kalau di Sumatera namanya Bogodan, Kalimantan disebut dengan namanya Sameo Konen Hokokudan, dan di kalangan penduduk Cina dibentuk secara Keibodan dengan nama Kayo Keibotai. Nah, pembina Keibodan ini disebut itu dia, Kayo Keibotai. Oke. Nah, berikutnya ada Jibakutai. Pasukan berani mati. Ini pasukan berani mati ini adalah ketika dalam perang Jepang seperti nanti di Birma ataupun Burma, ini yang ditempatkan pasukan-pasukannya itu di depan, di garda terdepan. Dia pasukan berani mati. Jadi kalau misalnya diserang lebih dahulu, ini pasukan Jibakutai ini berada paling depan. Nah, kasihan ya.
Kasihan sekali memang penduduk Indonesia. Dijadikan apa? Dijadikan memang eksploitasi militernya, eksploitasi sumber daya manusianya untuk kepentingan dari Jepang. Nah, karena memang pada saat itu Jepang memang sangat kekurangan sekali terhadap sumber daya manusia di bidang militer. Makanya ya daerah-daerah jajahannya termasuk Indonesia itu dijadikan apa? Dijadikan tempat-tempat untuk mendapatkan tenaga-tenaga tentara sukarelawan. Oke, kemudian ada Kempetai, barisan polisi rahasia. Ini disebut juga kalau di zaman sekarang ini Intel. Jadi Kempetai ini adalah barisan yang dibentuk untuk memata-matai dari penduduk Indonesia itu sendiri, ya kan? Kemudian juga nanti di paling tingginya dia adalah menjadi mata-mata Jepang dalam perang Jepang. Ini Kempetai. Nah, ini apa ya? Sedikit foto-foto dari zaman pendudukan Jepang. Itu memang sangat kejam sekali ya Jepang ya, karena memang mereka militernya itu sangat kuat sekali dan tidak berperikemanusiaan. Jadi kalian lihat ini memang simbol-simbol yang bisa didapatkan pada sumber-sumber dokumentasi pada masa pendudukan Jepang. Nah, ini ekonomi perang, seperti yang saya katakan ya, ekonomi perang itu masih sama dengan ekonomi militer tadi. Kemudian ini ada langkah-langkah Jepang di bidang ekonomi, kalian bisa lihat, mereka juga sangat membutuhkan sangat membutuhkan sumber daya alamnya untuk persediaan perang, seperti apa? Beras, nah, kemudian sagu dan bahan-bahan yang lainnya, jagung. Nah, kalau pada zaman Jepang kita lihat sendiri, masyarakat Indonesia sama sekali jarang sekali untuk memakan beras, untuk memakan padi atau memakan nasi. Itu jarang sekali. Karena apa? Kebutuhan akan padi, kemudian itu ketika masyarakat Indonesia panen padi dan harusnya bisa makan nasi, itu enggak semuanya dialokasikan untuk kebutuhan perang. Namanya ekonomi perang. Maka bangsa Indonesia itu ya makannya pada zaman Jepang itu ya nasi ubi, nasi singkong atau nasi jagung, itu sangat terkenal sekali. Jadi jarang sekali mereka itu makan beras, karena apa? Berasnya sudah diperuntukkan untuk ekonomi, untuk perang ya, kebutuhan perang. Oke, ini bagaimana ya Jepang itu memberlakukan sistem ekonomi pada pemerintahan Jepang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya Jepang itu memang secara kuat sekali ya, secara tamak sekali mengeksploitasi kebutuhan-kebutuhan ataupun hasil-hasil dari alam Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini saja ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang, saya serahkan kepada kalian. Silahkan. Silahkan, ada pertanyaan, Nak? Yang berkaitan tentang organisasi pergerakan nasional masa pendudukan Jepang. Di sini ada Daeng, ada Anissa, ada Uni, kemudian ada siapa lagi nih? Ada Putri, ya Putri Dini, ada Jasmine, Rido, Rahma, Sakila, wah udah banyak nih, Siska. Kemudian ada Aulia, Cindy, ada Riyadi. Nah, udah banyak. Ada pertanyaan, Nak? Dari seputar organisasi pergerakan nasional pada masa Jepang? Mem. Ada? Saya mau nanya, Mem. Ya, silahkan. Ini siapa namanya? Syakila, Mem. Oke, Syakila. Silahkan, Syakila. Tapi, Mem, pertanyaannya tentang pelajaran minggu lalu, Mem. Oke, silahkan. Jadi perbedaan antara harakiri sama seppuku itu apa, Mem? Harakiri dia bunuh diri. Kemudian apa tadi satu lagi? Saya kurang dengar. Seppuku, Mem. Apa? Seppuku. Oh iya, itu juga sama-sama satu gerakan ini, bunuh diri juga. Cuman harakiri itu misalnya gini dia sama-sama berkaitan dengan bunuh diri. Hanya saja kalau harakiri itu dia bunuh dirinya itu masih misalnya gini, ada mereka perang. Kemudian mereka itu ingin menabrakkan pesawatnya untuk apa? Untuk menghancurkan pesawat lainnya gitu. Jadi masih berhubungan dengan harakiri juga. Nah, kalau yang satu lagi juga itu bunuh diri, tetapi dalam keadaan misalnya seperti ini, dia ditawan, kemudian
dimintai keterangan ataupun apa ya, pada saat itu dia itu dalam keadaan terdesak, misalnya disuruh membocorkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Jepang pada saat itu. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan adalah mereka sudah menyiapkan apa, obat untuk nanti diletakkan ya, obat tersebut ketika mereka tertangkap itu mereka sudah meletakkan obat tersebut itu di bawah lidah yang akan bekerja 1 jam kemudian mati. Nah, seperti itu dia, itu satu tindakan bunuh diri juga. Sama-sama sih, cuman dia berbedanya situasi dan tempatnya saja. Seperti itu dia, Sakila. Iya, Mem. Makasih, Mem. Oke, ada lagi yang lain? Saya, Mem. Ya, silahkan Anissa Pratiwi. Kamikaze itu apa, Mem? Iya, Nak. Kamikaze yang... Iya, Mem. Di mana ini? Coba lihat saya. Ada di slide mana? Ada di option di ulangan yang lalu, Mem. Oh. Minggu lalu. Dia, Pak. Aduh, saya nggak apa ya. Maaf, saya lupa di kamikaze, tapi nanti kita akan cari di apanya ya. Saya lihat dulu. Kayaknya itu sih kalimat pengecoh sepertinya, karena di dalam pendudukan Jepang itu ada kalimat-kalimat pengecoh seperti ungkapan-ungkapan. Nah, termasuk mungkin kamikaze dan gerakan dan kalimat-kalimat yang lain. Nanti saya akan lihat ya, Anissa Pratiwi. Ada kalimat pengecoh di sana saya buat emang. Oke. Ada lagi pertanyaan, Nak? Tidak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsungkan serahkan kepada Pak Yusri ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, saya akan masih membahas tentang Jepang, tetapi lebih kepada nanti akhir masa pendudukan Jepang. Jadi, saya sudahin saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih yang masih tetap stay untuk mengikuti Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, Mem.